Kalau akting ada tingkatannya, dia pasti berada di level paling atas. Demi mengubah nasibnya yang terbunuh tragis, gadis itu rela menjadi pendamping Anthony, sang putra iblis. Tak disangka, pada hari pertamanya belajar di sana, dia bertemu dengan ahli obat yang munafik, dengan perspektifnya yang maha tahu. Profesor yang dihormati ini ingin menyenangkan hati ratu, dan akan memberikan obat kadaluarsa kepada Anthony. Alhasil, setelah Anthony meminum ramuan yang dibuatnya, dia akan kehilangan indera perasa selamanya. Untuk menghindari tragedi itu terulang, dia mengamati bahan-bahan di depannya dan mencoba mencari mana yang sekiranya berbahaya. Akhirnya, dia menatap koin sisik ikan di paling pinggir. Dan dia berteriak kepada sang profesor itu. Profesor, ada lalat di kelas. Bahaya kalau ia jatuh ke dalam ramuan itu. Namun, sang profesor tidak percaya karena hal itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada lalat di akademi kerajaan? Emilia berlari ke depan dan berkata, itu di sana. Saat orang-orang yang melihat ke arah yang ditunjukkan jarinya, dia segera menukar koin sisik ikan. Lalu, profesor itu menuduhnya sengaja menyebabkan masalah. Dan pada detik berikutnya, Emilia pun menangis, sambil minta maaf dengan takut. Maaf, aku salah lihat. Ketika profesor mendengar hal ini, dia pun melambaikan tangannya sebagai gestur agar gadis itu berhenti bicara. Emilia pergi ke tempat awalnya dan menaruh kembali koin sisik ikan tersebut. Saat ini, Anthony berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan berbisik, lain kali katakan padaku dulu rencanamu. Emilia terkejut dan terdiam untuk sesaat. Dia telah melihat semuanya. Karakternya jauh lebih baik daripada di novel. Ini semakin menarik. 1 jam kemudian, sang profesor memimpin kedua pangeran itu untuk memverifikasi kemanjuran obat. Sambil memikirkan bagaimana cara mendapatkan kekuasaan istana dari ratu, yang tidak dia ketahui adalah kedatangan Emilia akan membuatnya menderita. Para pangeran meminum ramuan buatan sendiri dan merasa segar sehingga langsung tertawa. Sang profesor merasa ada yang salah dengan rasa ramuannya. Dia menutup mulut dan berpikir, apakah aku salah mengambil koin sisik ikan? Selanjutnya, dia berkata, kelas hari ini berakhir, dan berlari keluar secepat mungkin. Emilia pun bersenandung dengan bangga. Kejahatan akan berbalik pada pelakunya. Melihat keanehan sang profesor, berpikir ini pasti ada hubungannya dengan Emilia. Dia tersenyum dan meminta Anthony untuk meminjamkan pendampingnya, karena ingin bertanya sesuatu. Lalu, dia membawa Emilia ke taman. Dan di dekat kolam di bawah pohon sakura, Derek menyilangkan tangannya dengan tegas.